Terjawab sudah, kenapa KPM PKH murni dan penerima bantuan beras 10 kg tidak dapat BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000? Nah, kira-kira apa ya penyebabnya sehingga KPM PKH murni dan penerima bantuan beras 10 kg tidak dapat bantuan BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 per KPM? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai. Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya, bagi sobat sosial yang baru saja bergabung di channel ini, yang ingin selalu mendapatkan informasi seputar bantuan sosial yang diturunkan oleh pemerintah, silakan di subscribe dulu dan diklik juga notifikasi loncengnya, agar nantinya dapat pemberitahuan ketika ada informasi tentang bantuan sosial yang terbaru. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semua yang sudah subscribe. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke informasinya, yaitu kenapa KPM PKH murni dan penerima bantuan beras 10 kg tidak dapat BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000. Nah, namun sebelumnya saya ucapkan selamat kepada para penerima bantuan, khususnya BPNT KKS Bank Mandiri. Karena mulai hari ini sudah banyak yang cair, yaitu sebesar Rp200.000 per KPM untuk tahap 1 alokasi 1 bulan, yaitu Januari 2024. Dan bagi yang belum cair, silahkan dicek secara berkala. Mudah-mudahan saldo KKS Bank Mandirinya sudah terisi ya. Dan hari ini Selasa 6 Februari 2024, alhamdulillah akhirnya yang pencairannya lewat kartu KKS ini hampir merata ya di semua bank himbara. Dan untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT yang lewat pos, untuk saat ini untuk status keterangannya sudah SI atau Standing Instruction. Itu artinya surat perintah pemindah bukuan dari pusat ke pihak penyalur sudah diterbitkan. Jadi tinggal menunggu dari pihak penyalurnya mencetak surat undangan barcode. Dan perlu diketahui, pencairan lewat PT Pos Indonesia itu harus melewati beberapa proses, yaitu pencetakan dan restribusi, kemudian mengatur jadwal pencairan, dan juga mendistribusikan surat undangan kepada para penerima. Dan baru-baru ini ada informasi dari pihak pos bahwa untuk bantuan PKH dan BPNT yang lewat pos harus bersabar lagi, dikarenakan saat ini pihak pos masih fokus menyelesaikan dulu penyaluran bantuan beras 10 kg dan masih banyak daerah-daerah yang belum tersalurkan bantuan berasnya. Jadi ditunggu saja ya untuk surat undangan dibagikan oleh pihak PT Pos Indonesia. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja ke inti pembahasan, yaitu kenapa KPM PKH murni dan penerima bantuan beras 10 kg tidak dapat BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000. Untuk yang pertama, BLT mitigasi resiko pangan itu aslinya adalah bantuan BLT El Nino yang hanya diganti namanya saja. Namun tetap jumlah penerimanya tetap sama, yaitu 18,8 juta KPM. Dan untuk besarannya juga sama, yaitu sebesar Rp200.000 per bulan. Namun yang beda di tahun 2024 ini adalah alokasinya, yaitu ditambah 1 bulan. Jika di tahun lalu hanya 2 bulan, yaitu alokasi November-Desember 2023. Dan sekarang menjadi 3 bulan, yaitu alokasi Januari, Februari, Maret. Dan rencananya akan dicairkan 1 kali pencairan, yaitu di bulan Februari 2024 dengan total sebesar Rp600.000 per KPM. Maka jelas dalam hal ini waktu BLT El Nino KPM PKH pun tidak dapat, dan yang dapat hanya KPM BPNT murni atau KPM BPNT plus PKH saja, yang jumlah penerimanya adalah 18,8 juta KPM. Maka di tahun ini, tahun 2024, KPM PKH harus berlapang dada
jika tidak dapat bantuan BLT mitigasi resiko pangan. Kemudian yang kedua, kenapa penerima bantuan beras 10 kg terutama yang baru kok tidak dapat bantuan BLT mitigasi resiko pangan? Nah, perlu diketahui ya teman-teman, untuk bantuan BLT El Nino di tahun 2024 ini ternyata ada dua jenis ya, yaitu bantuan pangan beras 10 kg dan bantuan langsung tunai atau BLT mitigasi resiko pangan. Nah, jadi keduanya itu adalah bantuan BLT El Nino. Yang satunya berbentuk pangan, yaitu beras, dan yang kedua berbentuk uang tunai sebesar Rp600.000. Sementara untuk data penerima, kalau bantuan pangan, penerimanya adalah 22 juta KPM, dan untuk penyalurannya diawasi oleh Badan Pangan Nasional atau Bappenas, sedangkan data berasal dari P3KE, atau pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi bukan dari DTKS. Nah, inilah penyebabnya penerima bantuan beras 10 kg tidak dapat bantuan BLT mitigasi. Karena jelas datanya berbeda ya. Sedangkan untuk BLT mitigasi resiko pangan, itu penerimanya adalah 18,8 juta KPM dan sumber data berasal dari DTKS, yaitu KPM yang berasal dari program sembako, baik BPNT murni atau BPNT plus PKH. Dan sekali lagi saya sampaikan, antara penerima beras 10 kg dengan penerima BLT mitigasi risiko pangan itu sumber datanya berbeda. Di mana bantuan pangan beras sampai bulan Juni sebesar 10 kg dan bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi resiko pangan untuk 3 bulan, dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi, dan 3 bulan pertama diberikan nanti sekitar bulan Februari yang besarnya 200.000 per bulan. Ini menggantikan program El Nino yang tahun kemarin diberikan di akhir tahun sebesar 200.000 per bulan juga, pada waktu itu selama 2 bulan ataupun 400.000. Dan ada kemungkinan bagi KPM yang BPNT-nya bulan Januari ini di tahun 2024 cair, maka besar kemungkinan akan mendapatkan bantuan double ya teman-teman, yaitu BLT mitigasi risiko pangan dengan alokasi 3 bulan Januari, Februari, Maret sebesar Rp600.000 dan BPNT alokasi Januari sebesar Rp200.000. Jadi nanti total yang didapatkan adalah sebesar Rp800.000 yang akan dicairkan dalam sekali penyaluran, baik lewat KKS maupun lewat PT Pos Indonesia nantinya. Nah, jadi bisa dipahami ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, jadi itulah ya informasi yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.